Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cipta Pratama, NIM 181710201027 dari kelas TIWC 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait studi kasus analisis penyusutan depresiasi alat dan mesin produksi sapi pada CV Marga Utomo, Kabupaten Banyuwangi. Pada topik pembahasan kali ini, yang pertama terdiri dari pendahuluan, kedua analisis penyusutan atau depresiasi, yang ketiga adalah pembahasan mengenai studi kasus dari CV Marga Utomo. Pendahuluan, pemakaian alat produksi memiliki produksi periode yang menentukan usia ekonomis alat yang berkaitan dengan nilai akhir pada alat tersebut. Pengurangan terhadap nilai akhir dari suatu aset atau peralatan bergantung pada masa frekuensi pemakaian selama menjalankan proses produksi. Pengurangan terhadap nilai akhir ini disebut sebagai penyusutan atau depresiasi. Menurut Giatman 2011, depresiasi adalah penyusutan atau penurunan nilai aset bersamaan dengan berlalunya waktu terkait aset-aset yang bersifat fisik seperti bangunan, mesin, atau peralatan, armada, dan lain-lain. Perhitungan depresiasi pada CV Marga Utomo menggunakan beberapa metode penyusutan, diantaranya straight line, double declining balance, sum of year digit, dan sinking fund. Analisis penyusutan depresiasi menurut Sari 2018, penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode-periode berbeda yang memperoleh dari penggunaan aset bersangkutan. Akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan yang telah dibebankan melalui pemakaian dalam periode sebelumnya. Sebagaimana pernyataan dari Giatman 2011 yang menyatakan pengertian aset mencakup current asset dan fixed asset, namun aset yang terkena depresiasi hanya fixed asset atau aset tetap yang pada umumnya bersifat fisik seperti bangunan, mesin atau peralatan, armada, dan lain-lain. Secara teoritis, ada berbagai metode perhitungan dalam depresiasi, diantaranya yang pertama adalah straight line atau SL. Menurut Sari 2015, metode ini menggabungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu yang mengakui pembebanan periodik yang sama sepanjang umur aset. Yang kedua adalah double declining balance atau DDB. Menurut Sari 2015, metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalihkan suatu tarif persentase atau konstan ke nilai konstan atau nilai buku aset telah sama atau mendekati estimasi nilai residunya. Metode yang ketiga adalah sum of year digit atau SOYD. Menurut Giatman 2011, metode ini mempunyai pola pembayaran depresiasi yang tidak sama setiap tahunnya, yaitu didasarkan atas bobot digit dari tahun pemakaian. Metode yang keempat adalah sinking fund. Menurut Ma'arij et al. 2015, sinking fund atau SF merupakan metode penyisian sejumlah dana oleh emiten secara teratur untuk melunasi obligasi dalam utang jangka panjang. Sedangkan metode yang terakhir adalah Units of Product atau UP. Menurut Sari 2018, metode unit produksi didasarkan pada anggapan bahwa aset yang diperoleh diharapkan dapat menghasilkan jasa dalam bentuk hasil unit produksi tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit output yang dihasilkan dari aset. Pembahasan studi kasus dari analisis penyusutan ini terdiri dari penyusutan pada mesin merah, penyusutan pada mesin cooling, dan penyusutan pada alat pengolah susu dan keju. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa besar penyusutan mesin merah dengan harga awal sebesar 95 juta menggunakan metode depresiasi SL menghasilkan penyusutan per tahun yang tetap dan stabil, yaitu berada pada kisaran Rp 8.550.000. Menurut Siawan 2001, asumsi yang mendasari metode garis lurus ini adalah besaran beban penyusutan setiap tahun adalah sama besar dan tidak dipengaruhi oleh output produksi.
Untuk metode DDB menghasilkan nilai penyusutan per tahun yang tidak tetap dan menghasilkan rata-rata penyusutan tiap tahun sebesar Rp1.960.000. Nilai penyusutan akan berubah terus menurun dari penyusutan awal. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Setiawan 2001. Metode penyusutan ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap tahunnya dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Untuk metode SOYD, menghasilkan nilai penyusutan per tahun berada pada kisaran Rp 1.554.545 juta dan nilai penyusutan ini memiliki perubahan yang tetap setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sari 2018 yang menyatakan bahwa metode SOYD memiliki besar depresiasi tiap tahun atau DT lebih besar daripada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Pada metode SF menghasilkan nilai penyusutan per tahun yang tidak tetap atau terus meningkat dan menghasilkan rata-rata penyusutan tiap tahun sebesar 800.012.486. Besar depresiasi pada metode ini sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan kata lain, besar depresiasi akan meningkat seiring bertambahnya tahun. Menurut Sayuti et al. 2017, perhitungan menggunakan beberapa metode di atas akan sama-sama menghasilkan nilai akhir penyusutan sebesar Rp 9.500.000. Selanjutnya adalah analisis penyusutan pada mesin cooling. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa besar penyusutan mesin cooling dengan harga awal sebesar Rp 220 juta menggunakan metode depresiasi ASL menghasilkan penyusutan per tahun berada pada kisaran Rp 19.800.000. Nilai penyusutan pada metode ini tetap pada setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gatman 2011 yang menyatakan bahwa metode ini pada dasarnya memberikan hasil perhitungan depresiasi yang sama setiap tahun selama umur perhitungan aset. Pada metode DDB menghasilkan nilai penyusutan per tahun tidak tetap dan menghasilkan rata-rata penyusutan tiap tahun sebesar Rp 4.500.000. Nilai penyusutan akan berubah terus menurun dari penyusutan awal. Menurut Setiawan 2001, metode penyusutan DDB menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap tahunnya dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Untuk metode SOYD, menghasilkan nilai penyusutan per tahun pada kisaran Rp3.600.000. Nilai penyusutan cenderung konstan pada setiap tahunnya. Menurut Gatman 2011, pada tahun-tahun awal, depresiasi yang dikeluarkan lebih besar dari tahun berikutnya, di mana penurunannya merupakan fungsi dari berkurangnya umur aset tersebut. Untuk metode SF menghasilkan nilai penyusutan per tahun yang tidak tetap atau terus meningkat dan menghasilkan rata-rata penyusutan tiap tahun sebesar Rp1.300.000. Besarnya depresiasi akan meningkat seiring bertambahnya tahun dan nilai suku bunga. Itu menurut Sayuti et al. 2017. Sehingga perhitungan menggunakan metode di atas akan sama-sama menghasilkan nilai akhir penyusutan pada mesin cooling sebesar Rp22 juta. Selanjutnya adalah penyusutan pada alat pengolahan susu dan keju. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa besar penyusutan mesin pengolah susu dan keju dan harga awal sebesar Rp3.465.000 menggunakan metode depresiasi SL menghasilkan penyusutan per tahun berada pada kisaran Rp311.850. Asumsi yang mendasari metode garis lurus adalah besaran beban penyusutan setiap tahun adalah sama besar dan tidak dipengaruhi oleh output produksi. Itu menurut Setiawan 2011. Untuk metode DDB, menghasilkan nilai penyusutan per tahun yang tidak tetap atau terus menurun dan menghasilkan rata-rata penyusutan tiap tahun, yaitu sebesar Rp71.491.000. Nilai penyusutan akan berubah terus menurun dari penyusutan awal. Pernyataan Setiawan 2001 yang mengatakan bahwa metode penyusutan DDB menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap tahunnya dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Untuk metode SOYD menghasilkan nilai penyusutan per tahun berada pada kisaran Rp56.700.000.
Nilai penyusutan cenderung konstan pada setiap tahunnya. Menurut Giatman 2011, pada tahun-tahun awal depresiasi yang dikeluarkan lebih besar dari tahun berikutnya, di mana penurunannya merupakan fungsi dari berkurangnya umur aset tersebut. Sedangkan pada metode SF menghasilkan nilai penyusutan per tahun yang tidak tetap atau terus meningkat dan menghasilkan rata-rata penyusutan tiap tahun sebesar Rp29.700.000. Menurut Sayuti et al. 2017, besar nilai depresiasi akan meningkat seiring bertambahnya tahun dan nilai suku bunga akan terus meningkat pula. Perhitungan menggunakan metode di atas akan sama-sama menghasilkan nilai akhir penyusutan sebesar Rp346.500. Ya, sekian penjelasan dari analisis penyusutan pada studi kasus di unit usaha pada CV Margo Utomo, Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.